Jadi nama saya Andi Kurniadi, nama lengkapnya. Dulu saya angkatan 97 masuk kedokterannya. Saya sekarang setelah lulus dokter umum ngambil spesialis kebidanan, kemudian spesialis duanya, kan kebidanan itu spesialis 1, spesialis 2-nya saya ngambil di bidang onkologi ya, onkologi ginekologi. Jadi bagian tumor kandungan, terutama tumor ganas ya, alat kandungan. Nah itu subspesialisasi saya saat ini. Saat ini saya di RSAS ya, staf RSAS di bagian objin, divisinya divisi onkologi. Kan di objin itu ada 5 subspesialis, ada feto maternal. Nah, feto maternal ini yang berurusan dengan kesejahteraan janin ya, terutama. Jadi di situ ada pemantauan bayi-bayi, perkembangan bayi-bayi mengenai cacat bawaan dan sebagainya. Nah, itu di situ tuh di feto maternal. Kemudian ada divisi fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Fertilitas ini puncaknya yang ingin punya anak tuh, bayi tabung misalnya. Nah, itu di fertilitas endokrinologi ya. Kemudian ada divisi uroginekologi. Nah, itu hubungannya dengan dasar panggul. Misalnya ada kasus prolaps uteri, misalnya, yang atau bahasa awamnya turun peranakan tuh. Prolaps ya, jadi si rahimnya keluar tuh dari vagina. Nah, itu urusannya uroginekologi. Atau ada fistula, misalnya ada sambungan dari kandung kencing ke vagina karena persalinan atau karena operasi. Nah, itu urusannya uroginekologi. Kemudian ada onkologi, ginekologi. Nah, ini divisi saya. Itu berhubungan dengan kanker alat kandungan, misalnya kanker ovarium, kanker endometrium, kanker serviks, kanker vulva, vagina. Nah, itu divisi saya. Dan terakhir adalah divisi obstetri sosial. Nah, jadi obstetri sosial ini lebih berhubungan dengan program kerja hubungan luar, misalnya dengan pemerintah daerah, dengan dinas kesehatan dan sebagainya ya, lebih ke promosi dan preventif kalau obstetri sosial. Nah, itu kira-kira ya, di Objin sendiri ada 5. Jadi di sekitar rumah saya itu ada rumahnya Kapolsek ya, kepala polisi sektor tuh, kepolisian. Kemudian ada Danramil ya, Koramil nama kantornya, atau Danramil. Kemudian ada dokter. Nah, setiap hari saya itu lihatnya mereka-mereka aja tuh. Mulai saya ingat kehidupan itu umur 4 tahun, sekitar 4 tahun, sekitar TK lah. Jadi dari kecil memang karena interaksinya banyak dengan mereka, justru cita-cita saya dulu dari kecil itu sampai jadi pun ya cuma 2, satu jadi tentara atau polisi, yang kedua jadi dokter gitu. Dan itu secara tidak sadar mungkin ya, secara tidak sadar udah tertanam gitu di benak saya. Sampai SMP, SMA pun ya cita-cita cuma 2 itu saja. Saya tidak pernah berpikir untuk cita-cita yang lain. Hanya waktu SMA, saya kan selalu duduknya dari SD itu selalu duduk paling depan. Nah, pas SMA itu kan dirotasi ya. Dia ada rotasi meja tuh, bergeser kan. Nah, pas di belakang kok saya nggak bisa lihat ya. Saya pikir kenapa gitu. Kirain karena terlalu jauh. Kalau ke depan saya bisa lihat, tapi di belakang burem gitu. Pas dites ternyata mata saya minus 1,5. Jadi cita-cita saya untuk masuk Akabri waktu itu di SMA pupus. Jadi tinggal 1 cita-cita saya itu jadi kedokteran, karena kan nggak boleh minus waktu itu untuk masuk ke Akabri. Akhirnya saya daftar UMPTN,
pilihan pertamanya ya kedokteran Unpad, dan alhamdulillah masuk kedokteran Unpad gitu. Saya sih sebetulnya waktu itu tertariknya Objin itu karena seneng aja gitu pas nolong persalinan gitu, denger bayi nangis, oh ini calon penerus bangsa, ini saya lahirkan gitu dengan selamat. Ya begitu motivasi saya dulu masuk sekolah Objin. Satu, saya memang senang melahirkan gitu, terutama melahirkan bayi, walaupun akhirnya saya sekarang di onkologi gitu. udah tidak terlalu berhubungan juga dengan melahirkan. Yang kedua, dan enak kalau dokter Objin itu klinisnya jelas. Orang benjolan di perut, kalau misalnya bukan hamil, dia ada tumor, udah begitu aja. Terus beres lagi. Kalau orang hamil beres sampai melahirkan, ya kita selesai gitu. Nggak usah berpikir banyak dede kan. Kalau penyakit dalam kan dulu anekdotnya gitu. Pas masuk, aduh ini apa ya, dedenya tuh udah beratus-ratus gitu. Diagnosis banding. Saya lihat senior-senior saya yang dari Unpad itu masuk PPDS itu sudah sangat lanjut usianya. Bagi saya itu sangat menyedihkan karena kita di Unpad tuh sebetulnya ya, kalau menurut saya ya, maaf ya ini menurut saya, jadi kita tuh disaring dari orang-orang yang terbaik. Yang harus dikuatkan ya pas koasnya gitu. Sebetulnya sih kalau sudah koas itu lebih enak cara belajarnya ya, karena kita langsung ke pasien kan, jadi kita langsung dari pasien tinggal kita baca teori yang berhubungan gitu dengan dengan pasien tersebut, jadi tidak terlalu banyak. Nah untuk Objin sendiri sih, jadi ujian saya itu yang harusnya November dipajuin jadi Agustus. Nah saya belum sempat belajar sebetulnya karena masih ini. Jadi saya tuh baru belajar tuh 1 lembar aja itu anatomi panggul tuh, saya masih ingat, baru selembar. Saya dipanggil tuh untuk ujian MMPI dan ujian psikotes. Tuh saya masih ingat. Ya, bulan Agustus yang harusnya ujiannya tuh November. Nah, jadi ya terpaksa saya datang aja gitu. Setelah ujian MMPI hari Jumat, tiba-tiba dibilang hari Senin ujian tulis dan wawancara. Coba bayangkan, kan saya bingung kalau saya harus dibilang persiapan belajarnya bagaimana. Saya nggak belajar gitu. Saya hanya mempersiapkan baru baca itu aja, 1 lembar itu aja gitu. Tetapi saya itu Objin itu bagian-bagian terakhir. Jadi ya mungkin masih anget-anget gitu, masih ini. Jadi ya keberuntungan juga ada di situ. Dari cerita saya itu bahwa satu mungkin yang paling betul adalah jalan hidup ya. Kalau kamu jalan hidupnya mungkin jalan hidup saya di Objin ya, mau apapun tantangannya saya jadi seorang dokter Objin gitu. Yang kedua memang cita-cita yang tertanam dari kecil, mungkin itu juga memotivasi yang sangat kuat ya tekad kita. Dan yang satu lagi yang tidak saya ceritakan adalah memang untuk mencapai itu ya, selain kita usaha belajar dan sebagainya, yang paling penting lagi adalah tadi ya, karena ini suatu takdir ya, kita meminta kepada yang memberi takdir gitu. Lepas sampai SMA itu puasa Senin Kemis saya lakukan. Kemudian sholat tahajud juga dilakukan. Ngaji Quran majelas ya, karena kita kan dari kampung kan selalu ngaji kan. Nah jadi ya 3 poin itu mungkin yang penting ya untuk mencapai tujuan. Tiap minggu itu di Gasibu itu kan suka ada pasar kaget ya. Misalkan suka lari atau jalan lah ke situ pakai celana kutung tuh, celana olahraga, pakai sepatu, jalan aja ke situ. Lihat-lihat pedagang gitu. Tiba-tiba ada tukang sayur. Dokter Andi katanya. Iya Bu, maaf Bu saya lupa Ibu. Loh, dokter kan yang nolong saya waktu lahiran katanya gitu. Jadi benar. Itu suatu nggak tahu ya, bagi saya itu suatu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Kita sudah menolong orang, orangnya aja kita lupa gitu, nggak ingat sama sekali, dia masih mengingat kita. Artinya itu tidak bisa diganti dengan uang. Jadi nggak usah banyak mikir-mikir takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ya,
Kalau ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi, sebelum ditutup tuh kesempatan itu kan selalu aturan itu berkali-kali tuh, harus PTT dulu, boleh langsung. Nah, kalau boleh langsung mending mumpung masih muda, mending sekolah aja dulu, ya. Masalah rezeki kalau sudah jalan hidupnya pasti ada saja.